Selamat siang, perkenalkan saya Muhammad Arsyad Fatihah dengan NIM 2201139 dari Prodi Teknik Perminyakan D. Kali ini saya akan mempresentasikan praktikum saya yang berjudul Besaran Gelombang. Di sini terdapat 5 bab. Yang pertama ada bab pendahuluan, kedua dasar teori, ketiga metodologi, keempat analisa data dan pembahasan, kelima kesimpulan dan saran. Kali ini terdapat abstrak. Praktikum besaran gelombang bertujuan memahami konsep dari besaran-besaran gelombang dan menganalisis besaran-besaran gelombang. Alat yang digunakan pada praktikum ini adalah PET simulator. Berdasarkan hasil praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa gelombang adalah getaran yang merambat. Parameter gelombang yang umum adalah amplitudo, fase gelombang, frekuensi, periode, dan cepat rambat gelombang. Selanjutnya adalah bab 1 pendahuluan. Besaran adalah getaran yang merambat, baik melalui medium ataupun tidak melalui medium perambat. Perambatan gelombang yang melalui medium seperti gelombang tali melalui tali. Dan ada pula yang tidak memerlukan medium yang berarti gelombang tersebut merambat melalui vakum, hampa udara. Seperti gelombang listrik, magnet dapat merambat dalam vakum. Gelombang dibagi atas gelombang periodik dan gelombang non-periodik. Berdasarkan sumber getarnya tanpa disertai medium perantaranya, gelombang dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya ada tujuan. Satu, memahami konsep dasar perambatan gelombang. Kedua, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang. Ketiga, menganalisis besaran-besaran gelombang. Permasalahan yang pertama, bagaimana memahami konsep dasar perambatan gelombang. Kedua, bagaimana mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang. Yang ketiga, bagaimana menganalisis besaran-besaran gelombang. Selanjutnya, bab 2 teori dasar. Definisi gelombang adalah getaran yang merambat dari suatu titik ke titik yang lainnya, melalui suatu media atau ruang hampa. Gelombang dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan arah rambat getarnya, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getar partikel medium tegak lurus terhadap arah gelombang. Bentuk gelombang transversal menyerupai perbukitan atau lembah. Selanjutnya, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getar partikel mediumnya sejajar atau berhimpitan dengan arah rambatan. Bentuk gelombang longitudinal menyerupai pegas. Pada umumnya, gelombang yang diamati dinyatakan dalam fungsi sinusoida. Selanjutnya, bab 3 metodologi. Di sini terdapat flowchart. Di sini langkah yang pertama kita harus membuka simulasi PET. Lalu atur simulasi menjadi oscillate. Lalu selanjutnya atur simulasi menjadi no end. Lalu selanjutnya atur damping ke posisi non dan tension ke posisi high, serta tampilkan roller dan reference line. Selanjutnya atur amplitudo dan frekuensi pada simulasi. Lalu tahapan selanjutnya tentukan nilai S yang terbaca pada penggaris. Selanjutnya hitung banyak gelombang yang terjadi, lalu terakhir hitung panjang gelombang yang terjadi, periode, dan cepat rambat gelombang tersebut. Selanjutnya terdapat pengolahan data yang diberikan oleh asisten praktikum kepada saya. Di sini yang diberikan amplitudo adalah 0,6 cm. Nah, lalu sini harus dirubah menjadi meter dan menjadi 0,006 meter. Yang kedua, frekuensi. Frekuensi yang diberikan di sini adalah 0,6 sampai 3,0. Lalu bagian ini ditampilkan panjang gelombang setiap variasi frekuensi yang diberikan. Lalu dihitung cepat rambat, periode gelombang, bilangan gelombang, omega, dan persamaan gelombang. Oke, selanjutnya adalah grafik berdasarkan hasil dari tabel yang pertama. Dapat dilihat grafik yang pertama, di sini terdapat hubungan antara frekuensi dan cepat rambat. Di sini dapat dilihat semakin besar frekuensinya, maka cepat rambatnya akan tetap. Di sini dapat disimpulkan pada grafik pertama, frekuensi berbanding lurus dengan cepat rambat. Lalu gambaran kedua, di sini terdapat hubungan antara frekuensi dan lambda atau panjang gelombang. Dapat dilihat di sini semakin besar frekuensinya, maka panjang gelombangnya semakin kecil. Di sini dapat disimpulkan bahwa frekuensi berbanding terbalik dengan lambda.
Lalu yang ketiga, di sini terdapat hubungan antara periode dan cepat rambat. Dapat dilihat di sini semakin besar periodenya, maka cepat rambatnya akan tetap. Di sini dapat disimpulkan bahwa periode berbanding lurus dengan cepat rambat. Lalu yang keempat, di sini terdapat perbandingan antara periode dan lambda atau panjang gelombang. Dapat dilihat di sini semakin besar periodenya, maka panjang gelombangnya semakin besar juga. Di sini dapat disimpulkan bahwa periode berbanding lurus dengan panjang gelombang. Lalu yang terakhir, di sini terdapat persamaan hubungan antara lambda dan cepat rambat. Dapat dilihat di sini semakin besar panjang gelombang, maka cepat rambatnya juga di sini dia tetap. Dapat disimpulkan di sini bahwa panjang gelombang berbanding lurus dengan cepat rambat gelombang. Lalu selanjutnya bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat disimpulkan pertama, gelombang adalah getaran yang merambat. Cara menentukan cepat rambat adalah dengan cara mengalihkan lambda dengan frekuensi. Lambda dan frekuensi sangat mempengaruhi cepat rambat. Lalu, amplitudo yang sama namun dengan variasi frekuensi yang berbeda akan menghasilkan panjang gelombang, banyak gelombang, dan cepat rambat gelombang yang berbeda. Ketiga, panjang gelombang lambda berbanding terbalik dengan frekuensi F, di mana semakin besar panjang gelombang maka akan semakin rendah frekuensinya. Selanjutnya saran. Yang pertama, sebelum mulai praktikum sebaiknya membaca modul terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, teliti saat melihat penggaris untuk mengetahui besar panjang gelombang. Yang terakhir, penulis mengharapkan kritik dan saran dalam penulisan laporan agar dapat lebih baik ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih.